Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan lagi di Bincang Pagi, Kopi Pagi. Sekarang kita sama Pak Jepang, Mister Jepang. Lebih suka dipanggil Mister Jepang. Iya. Apa bedanya sebenarnya? Itu untuk nama aja, industri. Industri. Iya. Untuk. Sampai saat ini yang berkarya sendiri, yang membuat lagu sendiri sudah berapa? Terhitung nggak? Saya itu kan fokus ke arranger. Cuma kan bikin lagu itu kan iseng-iseng. Iseng-iseng itu ya iseng-iseng gitu aja lah. Kemarin malah bikin lagu pertama malah rodok jalan, ya akhirnya saya ini mulai terusan bikin terus. Jadi saya songwriter, bikin lagu, arranger, mixing mastering, operator, kabel, player di rumah saya. Jadi semua saya kerjakan sendiri. Jadi ada orang bikin lagu itu saya yang membuat aransemen sendiri, saya mainkan sendiri, bassnya, gitarnya, pianonya. Saya mixing mastering sendiri, saya take vokal sendiri, saya operatornya sendiri. Lagu pertama dinyanyikan siapa? Kalau sebelum saya serius dulu sudah bikin, waktu saya SMA itu bayar SPP itu pakai lagu-lagu. Saya sudah bikin jingle-jingle di radio dulu. Jingle? Ya jingle radio lah. Radio mana, masih ingat? Ya katakanlah Ramaku Salah, contohnya gitu. Itu waktu itu masih analog? Analog ya. Analog. Kalau yang ini kan saya bikin lagu itu baru kemarin, cuma karena bikin lagu pertama nasibnya baik ya saya terusin. Lagu apa waktu itu judulnya? Domanuto. Oh, itu lagu pertama? Lagu pertama saya di industri. Bukan, maksudnya lagu buatan pertama yang dinyanyikan tidak harus Pak Jepang. Siapa yang? Yang kemarin nyanyi itu Mbak Wiwit Widayati. Mbak Wiwit itu. Ya, sinden ya. Penyanyi Campursari. Sebelumnya itu gimana? Arranger aja? Arranger saja. Saya fokus arranger, bikin Domanuto, rodok jalan itu terus saya bikin terus. Terus semangatnya ada dari situ. Saya bikin gitu. Tapi sebelumnya memang kan lepas dari Didi Kempot dan sama Temlo itu buat laguan. Bikin musik, arranger. Oh, arranger. Nah, itu sudah lagu atau masih jingle atau apa? Lagu. Cuma kan penata musik saja, bukan bikin lagunya. Oh, gitu. Jadi arrangernya saja. Ya, arranger saja. Oh, jadi lagu pertama yang resmi dirilis itu Domanuto itu. Domanuto. Dari Domanuto kemarin rodok jalan, ada Bapak Wali Kota Solo di situ. Terus saya jadi ada yang lagi rame apa tak bikin, gitu. Waktu itu gimana sampai Pak Wali Kota bisa masuk itu? Kebetulan kan kemarin saya dibantu ya sama Bapak Wali Kota waktu syuting Katon Bagaskara, Club Project itu. Bikin lagu, saya minta Mas Katon ke Solo. Mas ke Solo aja, Bapak ngasih fasilitas. Ya udah di Solo ngasih fasilitas, tempat, izin gitu, disambut baik gitu. Terus saya jadi arranger. Iya, jadi dekat sama Bapak. Terus Bapak bilang Domanuto, saya bikin lagu. Oh, itu Pak Jepang bikin lagunya. Terus ditawarkan ke Pak Wali Kota untuk bisa frame? Enggak, saya tawarkan. Terus? Ya saya langsung bikin aja. Saya telepon anaknya. Ini saya bikin lagu, jargonnya Bapak. Ya udah, Bapak seneng. Ya udah. Viral ya. Oke. Ya. Kok terus ceritanya sampai dinyanyikan beberapa lah orang itu gimana? Itu rezeki saya. Karena itu semua pakai izin. Lah setelah dari Bapak Wali Kota bilang kentongan, saya bikin lagu kentongan. Terus kemarin rasa mudik, saya bikin Ojo Mudik sampai ke Gubernur Pak Ganjar Pranowo. Ada video klipnya. Terus sampai ke Wali Kota Semarang Bapak Hendrardi. Buat lagu itu kira-kira sampai memakan berapa lama? Kalau mood ya cepet, kalau nggak mood ya lama. Cepet. Kalau lagu-lagunya Mister Jepang sekarang udah dinyanyikan siapa saja? Saya kembali ke awal tadi, saya itu bisnis. Jadi kalau saya bikin lagu baru, saya nyanyikan sendiri dulu. Oh gitu. Saya masukkan ke channel saya sendiri. Habis itu orang tahu baru izin ke saya. Saya dapat duitnya dari situ. Siapa saja yang sudah begitu? Ya kayak Domanuto kemarin kan banyak versi, saya sampai lupa ya. Kemarin juga lagu Doa Orang Mudik Ora Popo sampai Kalau penyanyi banyak. Nasional itu
Yang saya bikin ya. Saya bikin musiknya ya. Ya Mas Katon Bagaskara, Jian Audi. Happy Asmara. Nisa pernah? Vita Alvia. Belum. Oh, Vita Alfian. Happy Asmara yang lagunya apa? Yang banyak banget ya. Pengen sayang, salah. Kalau Happy Asmara rekaman di mana? Dulu waktu masih berjuang di rumah saya ya. Sekarang ya lempar-lemparan data. Saya ngelempar -1 ke Happy ngelempar data ke saya, data vokal. Ya, jadi kalau saya tanya nih, bedanya rekaman zaman dahulu sama sekarang gimana? Kalau zaman sekarang kan digital. Ya. Ada ide cepet digarap di rumah sendiri, nggak usah manggil orang. Kendang pakai software, ke drum pakai software, semua pakai DAW. Kalau dulu kan bikin lagu harus digenjrengin dulu, direkam ke tape kecil. Pagi-pagi antri ke studio rekaman, nunggu satpamnya datang, ditanya keperluannya apa, terus jual lagu gitu. Sekarang enggak. Itulah ada. Ya, sekarang dibikin upload ke channel sendiri, orang suka dibayar. Izin. Hak pakai, bisa sampai beberapa versi. Nah, sekarang home recording sendiri. Lebih seneng pakai software apa? Semua software bagus. Makanya lebih seneng pakai apa? Untuk ngerekamnya? Saya semua seneng, tapi kebetulan saya pakai DAW-nya Steinberg ya. Nuendo ya. Kalau untuk produsernya, musik produsernya seneng pakai apa? Seneng loh ya, bukan bisa. Seneng. Paling seneng pakai apa? Saya semua seneng. Kebetulan kan di rumah pakai Nuendo itu ya udah. Oke. Ya. Pak Jepang ada nggak yang mungkin datang untuk minta diajari gitu? Ada, tak ajari. Bayar ya? Enggak. Kenapa? Ya, kalau yang belajar saya lihat dulu semangat, terus anaknya orang nggak punya, semangatnya tinggi tak ajari, karena siapa tahu dia nasibnya beruntung seperti saya. Kalau yang belajar ya anaknya pabrik 70 pabrik ya bayar lah. 70 pabrik. Iya, itu bayar. Punya pengalaman sama Cak Dikin? Iya, project bareng? Banyak banget. Oh iya. Saya kan juga jalan sama Cak Dikin juga. Apa misalnya bisa dilakukan? Ya harus saya sampaikan juga ya. Lagu Cak Dikin yang paling meledak itu Cinta Tak Terpisahkan. Itu dulu bukan direkam di label pertama. Jadi saya itu punya temen tukang bikin sound system bikinan sendiri. Namanya Dolit, orang Banyuanyar Solo. Dolit. Waktu saya main ke rumah Dolit, saya tuh denger lagu Cinta Tak Terpisahkan itu dengan kualitas audio yang nggak bagus. Bisa katakan di live mainnya. Saya main bareng direkam itu loh. Kan Dolit itu. Apa ini? Ini lagunya Cak Dikin. Bagus ini lagunya. Saya nggak kenal Cak Dikin dulu. Tapi Cak Dikin, saya sudah tahu Cak Dikin, belum kenal. Saya langsung telepon produser saya, Indomusik. Pak, ini ada lagu bagus. Pasti jadi. Manut aku wae. Ya udah diurus langsung izinnya. Saya masih main di Den Bekang dulu, di Den Bekang TNI itu loh. Langsung di panggung saya ditelepon bos saya, bayar izinnya. Saya nggak punya duit waktu itu. Ya udah, saya nanti kan minta ganti kan. Saya langsung nemu Cak Dikin di Mojosongo. Oh, waktu itu di Mojosongo. Di Mojosongo. Waktu itu saya langsung izin 2 lagu, Cinta Tak Terpisahkan sama Master. Saya rekam di Indomusik. Atas ide saya, atas ide ke produser loh ya. Akhirnya jadi meledak. Jadi label yang pertama merekam Cinta Tak Terpisahkan itu IMC Record. Jadi memang labelnya Didi Kempot yang membumingkan juga. Oh, labelnya Didi Kempot. Ya. Oh, jadi memang banyak sekali artis-artis itu yang dikerjain pakai tangan Mister Jepang.
Alhamdulillah, Alhamdulillah itu. Ya. Akhirnya jadi juga. Jadi dulu cuma lagu direkam, diputer-puter di radio di kampung-kampung gitu. Saya dengar sekali enak lagu ini gitu. Langsung saya bilang ke bos, oke, saya urus izinnya, saya rekam. Oke. Nah sekarang kalau Mr. Jepang mulai bisa membuat musik sendiri mode digital. Ya. Mulai kapan dan gimana ceritanya? Saya nggak tahu komputer sama sekali, nol. Pegang mouse meluncat ya. Jadi ini mouse tak pegang sampai ke Semarang, set itu. Yang paling berjasa saya itu Lilik Laju. Setelah saya off dari Didi Kempot, saya nggak dipakai. Istilah tepatnya saya nggak dipakai. Itu saya bingung. Orang yang mengajari saya pertama software dengan ikhlas, tanpa terbebani ada persaingan, Lilik Laju. Masih hidup sekarang? Masih. Orang mana? Ngawi. Itu anak buahnya Mami Sri Mulat. Oh. Kebetulan anak buahnya Mami itu bisa kerja semua, mandiri semua. Sampai sekarang. Saya lihat waktu itu Mr. Jepang juga bikin pre-amp gitu ya. Iya, itu pre-amp bikinan sendiri. Gimana ceritanya itu? Belum ada duit. Karena saya dulu tuh jual motor istri saya 10 juta. Untuk bikin studio itu. Untuk beli komputer, untuk beli itu jual motor dulu. Kurang terus bikin pre-amp kecil itu. Pre-amp itu ceritanya gimana? Kayaknya sih historik banget. Ya nggak bakal dijual itu. Untuk banter ke aja biar banter itu. Lilik Laju. Saya belajar rekaman Lilik Laju, belajar mixing mastering Lilik Laju. Karena dia memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Karena waktu dulu masih hidup, Mami masih hidup, orang yang disekolahkan Mami itu Lilik Laju. Saya nggak tertarik. Lilik itu anak buah Mami, saya juga anak buah Mami. Tapi saya dulu nggak tertarik karena saya jadi yang laris dulu. Lilik dulu yang belajar, bukan saya dulu. Nih artinya belajar itu jangan pernah ditinggalkan karena pakainya mungkin suatu saat. Iya betul. Tapi nggak nyesel sekarang tetap bisa. Iya. Okay. Jadi orang berjasa di musik sebagai gitaris Joko Manggiskan Dedes, almarhum Tato gitar, sama Joko Ateng. Yang paling berjasa di dunia rekaman Lilik Laju. Sekarang putranya udah berapa, Mr. Jepang? Saya 4 tapi tinggal 2 karena yang anak pertama alhamdulillah Fahri sekarang itu pemain piano ABRSM di Royal grade 1. Sempat di frame-nya Katon juga ya? Iya. Terus anak kedua ketiga kan 6 bulan meninggal di perut. Terus anak ketiga kecil, di 3 tahun. 3 tahun. Punya obsesi nggak kalau anak-anaknya nanti diminta? Anak saya jangan seperti saya. Saya nggak sekolah, saya sekolah bayar pakai bikin lagu jingle ke radio-radio, ngamen di kampung-kampung, di Kerten, di Kartosuro, di Palur. Ya anak saya sepenting saya sekolahkan yang bagus. Dulu sekolahnya sampai apa? Saya jujur cuma sampai SMA, Madrasah Aliyah Negeri. Lulus tapi? Iya, alhamdulillah lulus. Bayarnya pakai duit ngamen. Keren. Tapi anak saya harus sekolah bagus. Anak saya harus sekolah mahal, bukan bagus. Kalau sekolah bagus kan belajar terus. Kalau sekolah mahal kan enggak. Lingkungan yang dibeli. Aku rasa ngomong. Iya benar itu saya beda. Plusnya piano aja kurikulum Inggris anak saya. Di mana sekarang sekolahnya? Di ABRSM Music School Royal. Bisa di googling, itu sekolah internasional Inggris. Sekolahnya aja pianonya 2. Di ABRSM sama di rumah privat. Kenapa kok menyekolahkan piano? Kalau piano lebih luas. Bisa ngajar, bisa player, bisa arranger. Ya nanti kalau dia senangnya apa ya silahkan. Tapi saya kan nggak maksa. Yang penting kan di rumah sudah ada piano, sudah ada studio rekaman, sudah ada keyboard, sudah ada gitar 8, sudah ada, monggo nanti kamu jadi monggo silahkan, saya nggak akan maksa. Yang penting kamu sekolah musik.
Oh, tapi pengen meneruskan. Ya kalau dia mau di musik saya seneng. Pengusaha sambil musik. Seneng. Kenapa sih kok seneng musik? Halal, nggak menyakiti orang, menghibur, membuat seneng orang, nggak ada yang dikorupsi. Itu yang penting kata terakhir itu. Nggak ada yang uang yang dimakan nggak halal, nggak ada pungli, kan deal-dealan. Ya, ya. Mas Bambang bikin musik ke saya segini, sudah deal ya udah kan. Kalau boleh tahu berapa bikin satu lagu? Saya lain, Jakarta segini, artis segini, lokal segini. Gitu, Ya. beda ya. Ya. Beda. Apa yang membedakan? Lah kalau artis kan offline-nya sudah kenceng. Oh, Artis. ada nggak? Lihat dulu bikin iklan SEA Games waktu di Sumatera Selatan tahun berapa? Oh iya pernah ya. Ya itu mahal. Karena yang bikin Pak Gubernur, Pak Alek Nurdin. Oke. Mahal. Jadi tergantung. Kalau Ya. dipakai untuk kepentingan yang rate-nya udah tinggi. Lah kalau dipakai artis seri A di Jakarta nasional, beliau kan offline-nya sudah kenceng. Bayarannya kan mahal. Ada nggak yang beli hanya untuk misalnya berapa kali project? Ya, Berapa kali project gitu ada nggak? maksudnya Kan berapa? kan Mr. Jepang tadi kan bikin lagu dinyanyikan dulu. Terus saya beli nih untuk berapa kali project? Oh, berapa versi? Oh enggak, maksudnya misalnya untuk manggung, untuk rekaman, untuk manggung lagi berapa kali gitu. Oh, enggak. Enggak. Cuma untuk Jadi YouTube. kalau misalnya mereka beli ya digunakan untuk Hak pakai, Mas. hak pakai mereka. Oh, hak pakai, bukan dimiliki. Hak eksklusif bukan. Bukan eksklusif. Tapi harus bayar royalti tiap tahun enggak? Iya, bayar hak pakainya. Oh, sekali aja. Iya, sekali. Oh, tapi di situ tetap harus mencantumkan ciptaan Mr. Jepang. Iya, harus, Mas. Oke. Saya harus menghargai tenaga orang. Seperti film itu loh, Mas. Tukang masak ditulis. Tukang make up ditulis. Produk saya tulis semua. Kameramennya siapa, klipnya siapa, makannya siapa, make upnya siapa, bajunya siapa, kostumnya siapa. Menghargailah. Terakhir kemarin produksi lagunya teman-teman seniman ya? Iya. Bisa ceritain. Kemarin saya sangat berterima kasih ya dipercaya bikin lagu untuk Mas Didi Kempot ya. Karena itu saya banget. Karena saya tahu apa yang dimaui almarhum itu saya tahu. Musik yang gimana, pola yang gimana itu saya tahu. Saya tahu persis 100%. Jadi kemarin saya dipercaya Mas Bawin, Laura, Mbak Endah Laras, Ruti Respati, Anjas, ada Mas Mamang, ada Mas Teta, itu saya sangat berterima kasih. Kemarin kan diproduseri sama Teh Sepeda Balap ya. Saya makasih sama Teh Sepeda Balap juga. Produsernya memang di sana. Iya. Semuanya dikerjakan di sana. Di rumah saya. Oke. Berapa lama itu rekamannya? Seminggu. Sampai klipnya. Sampai selesai. Oh, sampai sama klipnya Iya, ya. sama klipnya. Oh. Siapa yang bikin klipnya? Teman-teman media Solo ya. Wahyu ya, Wahyu. Terus siapa lagi yang mungkin selama ini yang pernah dikerjakan proyeknya? Ya yang paling terakhir kemarin Mas Katon Bagaskara. Bulan depan insya Allah rilis. Oh, di bulan itu depan. legend lah ya. Beliau kan legendnya Indonesia. Saya sangat bersyukur itu dapat rezeki, dapat kepercayaan, membuat musik sekelas Katon ya. Ceritanya gimana sampai bisa dapet sama Katon? Saya tuh kenal Mas Katon sudah lama, waktu saya masih sama Mas Didi ya, acara TV tahun 20 tahun yang lalu. Jadi saya lama nggak 20 tahun. Ya. Bukan Saya lama nggak ketemu Mas Katon. Mas Katon juga hilang kontak, saya juga hilang kontak nomornya. Lah waktu itu yang menemukan saya sama Mas Katon itu Mas Edi Irvana. Mas Edi Irvana, bosnya Irvana sekarang. Terus? Ada kontaknya itu, terus telepon-teleponan, dipercaya itu. Pengerjaannya gimana Jakarta sama Solo? Tetap saya kerjakan di Solo. Maksudnya lempar-lemparan data. Lempar-lemparan data. Ya. Dikirim pakai apa? Email. Email. Musik saya kerjakan di rumah, take vokal di studionya Once Dewa, Dewa 19. Datanya dikirim lewat email.
Sekarang begitu ya. Iya. Tidak perlu waktu lama lagi dan bisa dikerjakan dengan sebelum Mas Katon take di Once, saya pernah mengerjakan artis Jakarta juga. Take vokalnya di Once juga. Sebelumnya. Siapa itu? Artis baru, pendatang baru. Oke, dari sekian itu lagu yang paling mungkin favorit atau paling disukai lagunya apa yang pernah dibuat? Lagu saya yang tak bikin ya. Ya. Kalau lagu Mas Didi yang paling saya tidak bisa lupa itu Perawan Kalimantan. Karena itu saya kerjakan analog satu-satu, nggak pakai MIDI. Wow, berapa lama? 2 hari ya, 2 hari. 2 hari. 2 hari. Ya. Saya kerjakan di studio Solo, studio teman. Tapi sempat tidur kan? Tidur. Lagu Perawan Kalimantan ya. Kalau lagu yang lain, pengen sayangnya Happy Asmara itu saya seneng. Itu yang ngerjakan? Di rumah sana, di rumah. Tapi sekarang Happy Asmara sudah sudah alhamdulillah naik. Karena dulu gojekan saya itu Kamu Nanti Akan Jadi. Di rumah saya ya. Ya 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Oke. Nah, bedanya lagi kalau misalnya apa sih asiknya membuat musik dengan menggunakan digital sekarang? Ya kalau digital cepet, rapi, bagus, cepet banget itu loh. Budgetnya murah, tenaganya sedikit. Rekaman bisa di rumah juga. Di rumah. Kalau dulu di label, bedanya gimana sama label? Waduh, harus manggil ini. Semua pemusik. Ya. Lengkap. Iya, analog. Dan harus ketemu dalam satu waktu. Ya kalau bisa saya katakan kalau rekaman analog ya harus dapat player yang seri A semua. Kalau dapat player yang seri B, seri C kemampuannya nggak jalan. Ya. Sekarang waktunya berbeda, nggak ada masalah. Ya. Tempatnya berbeda, nggak ada masalah. Betul. Apalagi yang pengen dicapai obsesinya? Saya pengen ke depan membesarkan studio saya, bikin studio lagi di lantai 2. Saya pengen melengkapi visual, kamera, komputer editing, sama di lantai atas saya mau saya bikin studio syuting, studio foto. Kan apa susahnya kalau itu dibuat sekarang? Nunggu dana ya. Nunggu dana. Mister Jepang teman-teman ya. Kurang dana juga ya. Nunggu dana dulu. Nanti ya, mungkin ada investor, mungkin silahkan. Bisa. Sebenarnya ada tapi nanti dulu. Tapi sekarang Mister Jepang rumahnya itu di dalam ya. Adem tidak. Alhamdulillah ya, masih ke sana. Parkirnya luas. Jadi kalau mau ke rekaman ke studio saya tuh alhamdulillah parkir luas, nggak khawatir mobil ya. Terutama yang mobil-mobil Alphard, Fortuner, Hammer, nggak khawatir kan Mas? Nggak. Di depan studio persis itu. Itu lahan parkirnya sendiri, bukan lahan orang, jadi deket warung banyak, deket wedangan. Tapi kalau rekaman di mobilnya di jalan raya toh Mas, ya, di jalan raya. Terus nanti kita masuk studionya masuk ke gang sempit, kita khawatir Mas. Iya. Jadi rekaman di rumah saya ya. Parkirnya sangat luas kan Mas. Ya, nah dari situ sekarang bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Sebentar, sebelum ke situ, kalau dulu bagi waktu sebelumnya susah bisa, ya? Sekarang gimana? Sekarang sibuk, kadang di studio itu jam 7 pagi sampai jam 4 pagi Mas. Jam 7 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi sekarang gini, kemarin saya itu di studio jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Banyak tamu. Di rumah itu kan tamu tiap hari Mas, 20 orang, 25 orang, 15 orang tiap hari. Satu. Ya 1, 2, 3 ya. Enggak, maksudnya dia itu ngawal, tapi rekaman satu aja. Kemarin begitu selesai jam 7 pagi sampai jam 6 sore, saya langsung mandi Mas. Saya nggak peduli nanti malam acara saya apa. Mandi langsung keluar sama anak-anak saya. Langsung keluar. Ada
saksinya anak saya sendiri itu. Langsung keluar makan atau wedangan langsung sampai jam 9. Oh, jadi itu tipsnya membagi waktu kan keluar. Kalau begitu ada waktu langsung harus keluar, wajib harus. Tapi selama sendiri begini nggak pernah dikomplain sama keluarga? Enggak, karena kerja di rumah. Dan mereka memahami? Iya, memahami. Dulu itu studio di atas, tapi kan rumah saya itu kan full dark, Mas. Kamar saya di belakang, tangganya di depan. Nah, kalau ada apa-apa, Mas, nggak dengar, dikira ngapain, pindah ke bawah. Gitu. Nah, ke depan siapa penyanyi yang pengen diorbitkan, ada nggak? Saya ini pengen mengorbitkan satu cewek asli Solo, satu cowok asli Solo, Mas. Ini. Belum bisa disebut namanya. Saya baru cari juga. Ini obsesi saya. Berarti belum. Obsesi saya. Obsesi ya. Iya. Nah, kalau penyanyi itu yang sudah jadi, pengen siapa yang mungkin lagunya Mr. Jepang pengen dinyanyikan sama dia? Saya nanti ini mau minta tolong ke adik saya ya, Happy Asmara, untuk membawakan lagu saya. Sudah dibuat lagunya? Baru proses. Ya, saya paksa itu. Harus mau. Judulnya sudah ada? Belum. Ya. Oke. Ya, ini perjalanan kisah hidup Mr. Jepang dari semenjak awal sampai sudah merasa sukses ya? Belum. Ini masih berjuang. Saya di otak saya gini, saya ini baru belajar, sudah bisa seperti ini. Apalagi kalau saya nanti pinter gimana? Belum merasa pinter? Saya masih belajar. Harus begitu. Jadi kalau kita sudah merasa pinter maka nggak belajar. Iya. Kalau sudah merasa kaya nggak kerja. Saya masih belajar. Jadi masih ada kesempatan untuk terus learning by doing. Saya belajar terus. Oke. Dan mungkin bisa meminterkan lebih banyak orang lagi. Iya. Keren. Cita-cita yang luar biasa. Keinginan yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi, itu yang paling penting ya, Mas ya. Iya. Menginspirasi banyak orang dan membuat orang lebih bagus lagi. Betul. Semoga bermanfaat. Atau masih ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak membantu saya. Tadi Joko Manggis, Mas Tato almarhum, Mas Tateng, sama Lili Laju, dan terima kasih untuk pemusik-pemusik yang sudah membuat musik saya jadi indah ya. Mas Hendri Lamiri, Mas Bambang Karisma Suling. Itu. Karena itu musik saya jadi sangat indah ya. Karena sentuhan-sentuhan maestro Indonesia lah. Bukan saya yang hebat, Mas. Mereka yang membuat. Ini loh, sifat rendah hatinya itu yang keren. Jadi dia tidak menghebatkan diri sendiri, tapi menghebatkan orang lain. Ya itu benar, Mas. Tanpa sentuhan biola Mas Hendri Lamiri, tanpa sentuhan suling Mas Bambang, itu saya nggak secantik. Mereka terus tetap di bawah setiap pembuatan lagu. Iya, 50% saya libatkan. Asalkan dananya ada. Karena saya nggak mungkin toh nyuruh sekelas beliau kalau nggak pegang uang dulu. Jadi saya project sama Mas Hendri sama Mas Bambang ya harus duitnya di depan dulu. Nanti tiba saya nyuruh ngisi, sudah dikirim datanya, duitnya nggak ada. Kalau yang ini ada nggak lagu yang project amal? Ada kemarin sama teman-teman media Jogja untuk Corona. Ada sering. Apa judulnya? Saya nggak tahu judulnya, cuma tak bikinkan musik. Proyeknya Mas Sunardian Wirodono ya, seorang senior di TV. Ya. Channel IG-nya apa? Saya. Ya. Follow Instagram saya MRJEPANK. Ya. @Mr. Jepang pakai K. Ada FB? FB-nya Jepang Van Sambeng. Ada Twitter? Twitternya Mr. Jepang juga. Ya. YouTube? YouTube-nya Mr. Jepang. MRJEPANK. Sudah ada berapa lagu di sana? Di YouTube ada 20 lagu, 30 lagu. 30. Tapi ya ada 45 video. 45. Ya, plus lain-lain lah.
selain lah. Oke, pemirsa sekalian, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi, itu yang penting. See you, assalamualaikum.